Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, terutama di zaman modern, manusia sering mengalami teralinasi dalam kehidupannya. Terasing dalam kehidupannya ini disebabkan karena pengaruh globalisasi dan pengaruh dari industrialisasi. Globalisasi dan industrialisasi itu pada akhirnya menyebabkan manusia akan menjadi individualis. Dan agama jelas melarang sikap seperti itu. Untuk itulah dalam konteks, dalam suasana, dalam hari ini, pada hari ini kita akan mencoba melihat bahwa agama menawarkan bagi kita zikirlah solusinya. Pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran apa fungsi dan makna dari zikir itu sendiri. Dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikirlah manusia akan tenang. Ketenangan demi ketenangan sesungguhnya yang akan diraih, yang akan diperoleh dan akan dicari oleh semua orang, tak peduli apapun kesibukannya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Apakah dia orang pejabat tinggi, apakah dia orang yang usahawan, orang hartawan dan lain sebagainya, sampai ke rakyat jelata, kesemuanya membutuhkan ketenangan. Untuk itulah maka ketenangan demi ketenangan yang harus kita raih dan harus kita peroleh itu, maka zikirlah caranya. Bagaimana kita harus berzikir dan bagaimana seharusnya metode cara kita supaya sampai ke inti dan substansi dari zikir itu sendiri. Pertama, harus kita pahami bahwa ketika kita berzikir itu bukan hanya kita yang berzikir di sana, tapi ada sebagian makhluk Allah yang dikenal dengan malaikat juga hadir di sana. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Innallaha tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan yabtaghuna majalis dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki malaikat yang senantiasa ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Apa yang akan dilakukan oleh malaikat-malaikat ini? Mereka mencari di mana ada majelis zikir. Lalu apabila mereka mendapati majelis zikir, faidha wajada majlisan dzukira fihi ismullah, apabila ada di sana menyebutkan nama-nama Allah, qa'adu ma'ahum. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan adanya zikir yang dilakukan secara berjamaah. Tidak seperti statement sebagian orang yang mengatakan bahwa zikir berjamaah itu tidak dibenarkan dalam agama. Itu jelas tidak tepat adanya. Dari mana kita bisa memahami bahwa zikir berjamaah itu dibenarkan dalam agama kita? Kata-kata redaksi qa'adu ma'ahum, para malaikat duduk bersama orang-orang yang berzikir tersebut dalam sebuah majelis. Inilah di antara hadis yang mengindikasikan bahwa zikir berjamaah itu boleh adanya, bahkan disunnahkan. Lalu keumuman hadis ini sesungguhnya bisa kita pakai di mana saja, kapan saja, selama memang tidak ada yang membatasi keumuman hadis itu. Sekali lagi terbantahkan sesungguhnya statement sebagian orang yang mengatakan zikir berjamaah itu tidak boleh, atau dalam ungkapan yang lain dikenal dengan bid'ah itu sendiri. Pemirsa Dumai Vision yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita berzikir kepada Allah? Maka agama mengajarkan kepada kita berbagai macam metode yang dilahirkan, yang dirumuskan, atau yang sudah terasah. Yang terasah sudah terbukti khasiatnya. Yang pertama dikenal dengan zikir lisan. Zikir lisan ini mengandaikan zikir yang diucapkan seseorang tersebut dengan kata-kata la ilaha illallah misalnya,
maka lisannya mengucapkan kata-kata tersebut. Yang kedua, dikenal dengan zikir qalbu. Zikir qalbu, kita harus mempertegas istilahnya adalah dengan menggunakan qiu atau qaf. Qalbu, bukan kalbu. Karena kalbu dalam bahasa Arab, kalau diawali dengan kaf, itu bermakna yang tidak bagus, yaitu sesuatu yang menggonggong berkaki empat. Tapi kalau kita memaknainya atau membahasakannya dengan qalbu, dengan q atau qaf, itu artinya hati. Nah, zikir hati ini sekali lagi kita andaikan yang diucapkan seseorang itu adalah la ilaha illallah, maka hatinya sajalah yang mengucapkan kata-kata la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari zikir lisan dan zikir qalbu itu sendiri. Hati orang yang bersangkutan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mulutnya juga mengucapkan la ilaha illallah. Antara hati dan mulut orang yang bersangkutan senada. Hatinya dan mulutnya sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Inilah tingkatan zikir yang tertinggi. Jamaah Dumai Vision yang dirahmati Allah. Kemudian lagi, biasanya setiap kali siapapun yang berzikir, baik itu sifatnya dilakukan oleh individu perorangan maupun dilakukan oleh berjamaah, maka diakhiri dengan doa. Sekali lagi, doa sesungguhnya bagian dari ibadah. Dalam sabdanya Rasul, ad-du'a'u hiyal ibadah. Kami ulangi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, berdoalah dan kapan saja, di mana saja. Karena kita tidak tahu di manakah doa kita akan dikabulkan Allah dan kapankah doa kita akan dikabulkan Allah. Jangan pernah kita untuk merasa lelah dan merasa bosan untuk berdoa. Karena hamba Allah saja, seorang makhluk Allah yang paling terlaknat sekalipun, yang dikenal dengan iblis, dia pernah berdoa kepada Allah. Apa bunyi doanya? Suatu hari iblis memohon kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundakanlah, panjangkanlah usiaku, kata iblis, ila yaumi yub'atsun, sampai hari akhirat. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa iblis ini tadi, innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau bagian dari hambaku yang dipanjangkan umurnya. Oleh karena itulah maka bagi kita siapa saja, sebanyak apapun dosa kita, seperti apapun kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan, jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk memohon kepada Allah, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Oleh karena itu, dalam berdoa ini sendiri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan trik-trik tersendiri, kapan saja dan di waktu apa saja doa kita yang dikabulkan oleh Allah atau kemungkinan besar untuk dikabulkan. Yang pertama adalah jauful lail, tengah malam. Karena Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam ini, lebih khusus lagi pertengahan sepertiga malamnya akhir, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasihnya, kemudian begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba di sepertiga malam yang akhir. Oleh karena itu, ini momen yang paling baik bagi kita untuk memohon kepada Allah. Dengan cara apa? Tentu saja kita mulai dengan melaksanakan sholat qiyamul lail, entah itu tahajud namanya, entah itu sholat witir namanya. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, waktu yang paling baik bagi kita untuk berdoa itu adalah setelah selesai kita melaksanakan sholat wajib, ya, ba'da shalawatil maktubah, sesudah sholat wajib. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama berzikir di sebuah masjid tertentu, di sebuah mushola tertentu, biasanya juga diiringi dengan doa bersama. Nah, kita harus paham bahwa doa bersama ini bukan hanya kebiasaan masyarakat kita, tapi itu juga salah satu indikasi doa kita akan dikabulkan. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Hakim dan dengan rijal yang sahih. Apa kata Rasul? Ma min malain yajtami'u fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'irahum illa ajabahumullah. Tiadalah suatu kaum, suatu majelis, suatu kumpulan atau siapa saja yang sedang berkumpul, mereka berdoa di sana. Seorang berdoa, yang lain mengaminkan. Apa yang akan terjadi?
illa ajabahumullah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Cuma kaitannya adalah apakah waktu dekat atau waktu lama, hanya Allah lah yang lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita, ud'uni astajib lakum, memintalah, berdoalah kepadaku karena aku akan mengabulkannya. Dumai Vision yang dirahmati Allah dimanapun kita berada. Oleh karena itu, jangan lelah untuk berzikir, jangan pernah bosan untuk mendoa, karena sesungguhnya letak kehambaan kita, letak kelemahan kita adalah kita butuh kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat adanya bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.